Fahim Saleh, pria tampan dan sukses asal Bangladesh ini harus meregang nyawa di tangan orang kepercayaannya sendiri. Fahim merupakan seorang CEO dari sebuah perusahaan ojek online yang sangat berkembang di Bangladesh dan Nigeria. Namun sayangnya, kesuksesan yang dia raih di usia muda ini harus kandas setelah dia menjadi korban mutilasi dari orang kepercayaannya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa orang kepercayaannya sendiri tega melakukan hal keji tersebut kepada mantan bosnya? Dalam video kita kali ini akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang terjadi kepada seorang CEO ojek online yang bernama Fahim Saleh. Pria tampan ini ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam apartemennya sendiri oleh saudari perempuannya. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan sang pelaku yang ternyata merupakan mantan karyawan kepercayaan di kantor Fahim Saleh. Berikut ini kita akan membahas tentang latar belakang Fahim Saleh dan motif sang pelaku yang tega melakukan hal keji tersebut. Fahim Saleh lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1986 di Bangladesh dan besar di Arab Saudi. Dia juga memiliki dua saudari perempuan dan keluarganya dikenal sangat harmonis. Kemudian ketika mereka semua mulai tumbuh remaja, orang tua Fahim Saleh pun memutuskan untuk pindah ke New York, Amerika Serikat. Fahim Saleh merupakan pendiri dari CEO dari GoCada, sebuah perusahaan transportasi online Nigeria. Dia juga merupakan seorang pengusaha sukses di Amerika dan programmer komputer ternama di Bangladesh. Dari skillnya sebagai programmer, dia berhasil membuat aplikasi GoCada dan Patau. Patau sendiri merupakan aplikasi transportasi online terkenal di Bangladesh dan Nepal. Selain itu, Fahim juga merupakan pendiri dari Mitra Adventure Capital yang berbasis di Manhattan, Amerika. Dia juga memiliki banyak sekali investasi besar di beberapa perusahaan negara lain, seperti Kolombia dan lain sebagainya. Sebagai pengusaha muda yang sukses, Fahim dikenal merupakan sosok yang ramah dan sangat baik di mata para karyawan dan keluarganya. Fahim diketahui mempelajari sendiri untuk banyak melakukan program komputer ini sedari dia remaja. Fahim juga sering membuat proyek online seperti situs website, platform sosial remaja, dan lain sebagainya. Kesuksesan Fahim bukan hanya berasal dari GoCada dan Patau saja, melainkan Fahim sudah banyak menciptakan program dan aplikasi lain yang sangat menguntungkan. Bahkan jika kita menghitung kekayaan di tahun 2020 tersebut, Fahim memiliki penghasilan bersih sebesar 150 juta dolar. Ditambah lagi dengan penghasilan lainnya dari Bangladesh yang mencapai 100 juta dolar. Meski memiliki banyak kekayaan dan kehidupan yang hampir sempurna, sayangnya semua tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan Fahim ditemukan tewas mengenaskan di apartemennya sendiri dalam kondisi jasad yang sudah terpotong-potong. Pada pagi hari tanggal 14 Juli tahun 2020, saudari perempuan Fahim Saleh mendatangi apartemennya guna mencari tahu kondisi kakak laki-lakinya ini. Saudarinya ini mendatangi apartemen Fahim dikarenakan dia khawatir sebab Fahim Saleh tidak ada kabar selama seharian penuh. Alangkah terkejutnya ketika saudarinya ini membuka dan melihat ke dalam apartemen Fahim, di mana dia menemukan Fahim Saleh telah tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Melihat hal ini, saudarinya langsung menelpon 911 untuk meminta bantuan. Ketika polisi dan ambulans datang, pihak penyidik menyimpulkan kalau pembunuhan yang terjadi pada Fahim Saleh ini dilakukan oleh orang terdekatnya. Ditemukan pula gergaji mesin di sebelah jasad korban, serta beberapa kantong plastik besar yang diduga akan digunakan pelaku untuk membuang jasad korban. Kepala dan beberapa potongan tubuh Fahim juga ditemukan di tempat terpisah, yaitu di tempat sampah gedung apartemen. Polisi menyimpulkan bahwa pelaku tidak sempat membereskan jasad korban karena terburu-buru akibat hal tertentu dan tidak butuh waktu lama buat polisi untuk menemukan pelaku karena polisi langsung mengecek rekaman CCTV apartemen yang bersangkutan. Pelaku ini teridentifikasi bernama Tyrese Devon Haspil yang merupakan mantan asisten pribadi Fahim Saleh. Dari rekaman CCTV tersebut, Fahim terlihat sedang berada di lift bersama Tyrese. Dari rekaman itu pula, terlihat kalau Tyrese menggunakan pakaian serba hitam, membawa sebuah ransel dan menggunakan masker serta topi.
Terlihat juga kalau Fahim dengan Tyrese terlibat dalam obrolan ringan sebelum keluar dari lift apartemen tersebut. Dan ketika Fahim jalan keluar dan diikuti oleh Tyrese untuk menuju ke kamar Fahim di lantai 7, secara mengejutkan Tyrese langsung menembak Fahim tepat ketika berada di depan kamarnya. Melihat tubuh Fahim yang tersungkur, Tyrese langsung mengeluarkan pisau dan menikam pria malang ini berkali-kali dan menggorok leher korban. Kejadian tersebut terekam CCTV di jam 1:44 dini hari waktu New York. Setelah mengamankan jasad Fahim di dalam apartemennya, Tyrese tidak langsung memutilasi korbannya ini. Pagi harinya, Tyrese menggunakan kartu kredit Fahim untuk menyewa sebuah mobil. Dia lalu pergi ke sebuah toko bangunan di daerah Manhattan untuk membeli sebuah gergaji mesin. Membeli alat tersebut menggunakan kartu debit milik Fahim. Usai membeli barang tersebut, Tyrese terlihat kembali ke dalam gedung apartemen menuju kamar Fahim. Dan disinilah kita bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Tyrese. Dia memotong-motong jasad korban untuk menghilangkan barang bukti. Bahkan Tyrese sempat membawa alat penyedot debu untuk membersihkan bubuk residu dari senapan yang dia gunakan untuk mengeksekusi Fahim. Saat sedang menjalankan aksi memotong-motong tubuh Fahim, tiba-tiba Tyrese mendengar suara bel yang ditekan dari lobi apartemen. Dan benar saja, orang yang membunyikan bel dari lobi apartemen Fahim tersebut adalah saudari Fahim yang sudah datang karena khawatir tidak mendapatkan kabar apapun dari Fahim Saleh. Di tanggal 17 Juli tahun 2020, sang pelaku yaitu Tyrese pun berhasil ditangkap ketika sedang berada di dalam apartemen pacarnya. Dari keterangan saksi dan pelaku, motif Tyrese membunuh Fahim Saleh ternyata adalah karena masalah hutang pelaku terhadap si korban. Hutang yang dikabarkan bernilai sekitar $90.000 itulah yang mendasari Tyrese melakukan hal bejat ini. Tyrese diketahui sudah mencuri uang milik Fahim sebanyak $90.000 ketika masih menjadi asisten pribadi Fahim Saleh. Tapi karena pada dasarnya Fahim tidak ingin memperbesar masalah tersebut, Tyrese tidak dilaporkan ke polisi. Hanya saja Fahim memecat Tyrese. Tapi di saat bersamaan Fahim diketahui menawarkan diri untuk bisa mengajari Tyrese agar bisa mengelola keuangannya dengan baik. Hal ini bertujuan untuk nantinya Tyrese bisa membayar hutang-hutangnya tersebut. Di sini juga diketahui kalau Tyrese ini baru saja lulus dari sekolah menengah atas dengan nilai dan prestasi yang cukup baik sebelum akhirnya dia bergabung di perusahaan milik Fahim pada usia 16 tahun. Berdasarkan keterangan saksi lain yang mengenal Tyrese, pria ini termasuk anak yang baik, rajin dan pintar pula. Karena melihat kegigihan dan ketekunan Tyrese dalam bekerja selama 2 tahun terakhir, akhirnya Fahim mengangkatnya menjadi asisten pribadi yang bertugas mengatur keuangan dan kehidupan Fahim. Selama bekerja bersama Fahim, Tyrese juga dikabarkan dapat melunasi seluruh hutang-hutang keluarganya. Hal ini dikarenakan Fahim juga memberikan gaji yang cukup untuk Tyrese. Tapi pada dasarnya manusia yang tidak memiliki rasa puas sama sekali, Tyrese tiba-tiba gelap mata dan memanipulasi keuangan pribadi Fahim selama beberapa bulan terakhir, sebelum akhirnya Fahim mengetahui hal ini dan kemudian memecat Tyrese. Dari beberapa sumber yang berhasil kami rangkum, Tyrese diduga merasa dendam akibat dipecat dan diminta untuk membayar hutangnya kepada Fahim. Padahal terkuak bukti dari para saksi yang mengatakan, Fahim justru menawarkan opsi bantuan lain agar Tyrese dapat membayar hutang dan menjalankan kehidupannya. Polisi yang menangkap Tyrese mengatakan, mereka tidak menduga bahwa remaja yang mereka tangkap ini adalah pelaku tunggal yang dengan tega bisa membunuh dengan cara sesadis itu. Untuk proses penangkapannya sendiri, polisi dengan mudah melacak keberadaan Tyrese karena Tyrese secara sadar atau tidak sadar masih menggunakan kredit card milik Fahim untuk membeli beberapa keperluan. Tyrese akhirnya didakwa dengan tindak pembunuhan tingkat kedua. Untuk proses hukuman yang akan diterima Tyrese sendiri masih belum bisa dipastikan karena proses persidangannya mengalami penundaan akibat pandemi kemarin. Itulah dia tadi kasus kriminal yang menimpa seorang pengusaha muda sukses yaitu Fahim Saleh, sebuah kasus yang sangat miris dan kejam sekali. Ditambah lagi, si pelaku masih berusia sangat muda dan merupakan mantan asisten pribadi Fahim yang selama ini dikenal bekerja dengan sangat baik sekali. Hanya karena jumlah uang dolar yang masih bisa dibayar dengan cara dicicil, Tyrese dengan tega menghabisi nyawa mantan bosnya dengan cara keji seperti itu. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah kriminal berikutnya. Jangan lupa share video ini dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar video ini ya.